Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ir. Saya Stiani Loro Artasari mau melakukan wawancara terkait pembelajaran yang ada di daerah binaan Bapak, yakni Dapin 4 Korwil Wirosari Grobogan. Mohon maaf sebelumnya Pak, karena wawancara harus dilakukan seperti ini karena keterbatasan waktu dan jarak. Langsung saja ya Pak, untuk pertanyaan pertama yang mau saya tanyakan, sejauh ini menurut Bapak bagaimana kegiatan pembelajaran di daerah binaan Bapak? Apakah guru-guru sudah menggunakan pembelajaran yang berbasis TIK atau bagaimana Pak? Mbak Stiani. Baik. Waalaikumsalam sama Kecamatan Wirosari. Secara umum sudah baik. Penggunaan IT hasil monitoring yang saya lakukan itu hampir sekitar 87% guru sudah melaksanakan penggunaan IT. Namun masih perlu ditingkatkan. Kemudian pemanfaatan sumber-sumber belajar yang ada, ini teman-teman guru yang ada di Dapin kita, Dapin 4, itu juga masih perlu ditingkatkan karena persentasenya masih di bawah penggunaan IT malahan. Ini sekitar 83% ya. Sekitar 83%. Oleh karena itu saya harapkan penggunaan media sumber belajar ini tolong teman-teman yang ada di Dapin kita, Dapin 4, mohon ditingkatkan dan dimaksimalkan. Itu Mbak Stiani. Oh iya Pak, begitu ya Pak. Kemudian Pak, yang saya mau tanyakan, adakah pengaruh antara penggunaan IT terhadap hasil belajar yang dicapai siswa di daerah binaan Bapak? Teman-teman kita di Dapin. Baik, ya tentu saja penggunaan IT yang maksimal dengan aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat, kemudian dengan mengacu pada sumber-sumber media IT, ini saya kira sangat meningkatkan kualitas pembelajaran secara signifikan ya di Dapin kita. Karena dengan menggunakan media tersebut, anak-anak tidak lagi verbalis ya, karena bisa melihat dari animasi-animasi, kemudian bisa melihat dari hasil-hasil dari YouTube, bahkan dari hasil karya guru itu sendiri, sehingga benar-benar anak itu memahami tidak secara kalau dulu anak-anak masih hanya bayangan-bayangan saja, sekarang sudah bisa imajinasinya sudah akan diwujudkan. Jadi sekali lagi secara signifikan peningkatannya juga sangat baik dengan penggunaan IT yang ada atau yang digunakan oleh teman-teman kita di Dapin 4. Oh begitu ya Pak, berarti pengaruhnya besar terhadap hasil belajar anak. Oh iya Pak, kan sering kita dapati ya Pak, ada siswa yang motivasi belajarnya rendah, ada yang tinggi. Nah, menurut Bapak, apa penyebab motivasi belajar anak kok berbeda-beda begitu Pak? Baik, seorang guru itu diwajibkan mengetahui secara karakteristik siswanya. Jadi seorang guru, sekali lagi saya tekankan, harus mengetahui karakteristik siswanya masing-masing. Sehingga apa?
guru nanti akan memberi treatment yang berbeda tentunya. Tidak secara universal begitu saja. Kalau karakteristik si A seperti ini, si B begini, ada low learning, ada yang belajarnya cukup sedang, cepat dan sebagainya. Kemudian motivasinya juga berbeda-beda. Ini adalah karakteristik siswa. Nah, inilah yang mesti dipahami oleh seorang guru. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan, mohon ya teman-teman guru di Dapin kita itu, Dapin 4, memahami secara individual ya karakteristik siswa, sehingga apa, nanti akan memberi treatment yang pas mestinya. Oh, ini diagnosanya seperti inilah, karakteristik siswa seperti ini. Kenapa nggak termotivasi? Lah, mungkin guru akan menggunakan metode, cara dan sebagainya akan lebih beda. Saya kira itu. Iya Pak, baik. Kemudian Pak, sekarang kan kita dituntut untuk pembelajaran itu HOTS, berpikirnya tingkat tinggi. Jadi tidak hanya seperti dulu gitu Pak ya. Yang mau saya tanyakan di sini, pembelajaran HOTS di sekolah dasar itu dapat dilakukan dengan cara bagaimana Pak, menurut Bapak sebagai... Iya, sistem ataupun teknik, cara dan sebagainya itu perlu latihan ya. Jadi tidak instan, baik itu gurunya maupun siswanya. Jadi khususnya kaitannya dengan pembelajaran yang sekarang kita mengacu pada HOTS ya, itu jadi perlu latihan. Karena apa? Selama ini jujur saja teman-teman guru itu sudah terkondisikan ya, sudah terbiasa sejak dulu itu. Misal contoh saja, contoh soal ya. Contoh soal misalnya 25 ditambah 7 sama dengan titik-titik. Ini tidak hot ini. Ya. Mengapa kok tidak begini? Titik-titik ditambah titik-titik sama dengan sama dengan 32 misalnya. Misalnya, ini contoh sederhana saja ya. Ya, ini perlu latihan. Sehingga anak nanti akan mengisi bukan seperti yang tadi sudah tertutup ya. Jadi misalnya 25 tambah 7 sama dengan 32 sama dengan titik-titik, nanti sini yang tertutup hanya 32 saja. Coba kalau dibuat titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 32, ini akan mungkin satu kelas itu cukup itu. Akan cukup 31 tambah 1 akan 30 tambah 2 dan sebagainya. Ini contoh sederhana. Jadi perlu latihan ya. Perlu dilatih baik guru maupun siswanya yang selama ini sudah terbiasa ya dulu dalam hal menyusun soal, dalam pembelajaran dan sebagainya, terlepas dari itu. Karena itu dimulai dari kakak 13 kemarin.